Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang menunjukkan akan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kita di tempat yang mulia, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Di waktu yang mulia pula, yaitu hari-hari terbaik di dunia ini. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan soleh yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah pahala jihad di jalan Allah juga tidak akan menandingi pahala ibadah yang dikerjakan di hari-hari tersebut? Kata Nabi SAW, "Wal jihadu fi sabilillah." Demikian juga jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amalan di hari tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seorang yang keluar dari rumahnya membawa seluruh harta dan jiwanya dan tidaklah pulang kecuali hanya namanya saja. Maksudnya dia meninggal di medan jihad Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menyadari kita sekarang sedang berada di waktu yang paling Allah cintai. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya manakah sedekah yang lebih utama, sedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau sedekah di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, kata beliau yang lebih utama adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, oleh karenanya mayoritas ulama tafsir seperti yang dikatakan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah di surat Al-Fajr, walayalin ashar, yaitu hari-hari di bulan Dzulhijjah ini. Demikian juga ketika Allah berfirman, wa yadhkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir di hari-hari yang tertentu, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena dalam hadis Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qad illa busyir." Tidak ada seorang pun yang bertahlil di hari-hari itu kecuali akan diberikan kabar gembira. Wa ma mukabbirun qad wa ma kabbaru mukabbirun qad illa busyir. Dan tidaklah ada seorang yang bertakbir di hari-hari itu kecuali akan diberikan kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah? Qala na'am. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, akan diberikan kabar gembira dengan surga?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, diberikan kabar gembira dengan surga."
Sebagian ulama tafsir mengatakan ini khusus bagi orang yang haji, namun sebagian ulama tafsir hadis mengatakan bahwa ini umum. Semua orang bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya, ketika dia memperbanyak takbir, tahlil di hari-hari ini. Oleh karenanya di antara ibadah yang hendaknya kita perbanyak di hari-hari ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang usahakan di hari-hari ini jangan kita lewatkan. Ya, demikian juga perbanyak takbir ketika kita berkendara, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang itu bisa kita isi dengan zikir, maka kita isi dengan zikir karena kita sekarang sedang ada di hari-hari yang terbaik. Sehingga disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah kana yata'abbad lillahi fi hadhil ayyam ma la yutaq. Jabir bin Abdullah itu kalau masuk ke hari-hari ini beliau akan beribadah dengan ibadah yang beliau sudah tidak bisa lagi menambah. Ya. Jadi tidak bisa disaingi oleh orang lain dan dia tidak bisa menambah lagi. Ya, kalau kita mungkin pernah main barbel, Pak ya. Ya, nyoba dulu yang berapa biasanya? 5 kilo ya. Naik 7, 10, 12, 15, 20, 25 gitu ya. Terus sampai kira-kira berapa mentoknya ini? Oh, ternyata saya mentoknya hanya di 50. Saya mentoknya ada 70. Masing-masing orang berbeda. Maka dikatakan bahwa Jabir bin Abdullah beribadah sampai titik maksimalnya. Sampai titik maksimalnya di hari-hari ini beliau beribadah sampai titik maksimalnya. Oleh karena itu, ya hendaknya kita meneladani para salafus saleh. Ya, dalam hal ini bahkan di antara mereka ada yang menganjurkan kita begadang di hari-hari ini. Subhanallah, saking mulianya hari-hari yang mulia tersebut. Seperti biasa kita mengkaji kitab Ta'lim al-Ilm yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin Syekhuna Hafizahullah Ta'ala, dan kita sekarang masuk ke dalam Al-Maqidus Sadis Asyar, pokok yang ke-16, Tawqiru Majalisil Ilm wa Ijlalu Aw'iyatihi, menghormati majlis ilmu dan menghargai medianya. Menghormati majlis ilmu dan memuliakan medianya. Medianya apa? Nanti kita akan jelaskan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, beliau memberikan bab tawqiru majalisil ilm wa ijlalu aw'iyatihi. Fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Majlis-majlis ulama itu seperti majlis para nabi. Li'annahum yaqumuna bin niyabati anhum fiha. Karena para ulama di dalam majlis-majlis ilmu mereka sedang menunaikan tugasnya para nabi. Fa inna majalisal anbiya kanat li bayani hukmillah wa majalisul ulama laisa fiha illa li bayani hukmillah. Sesungguhnya majlis para nabi itu tujuannya untuk menjelaskan hukum Allah. Demikian juga majlis ulama itu tujuannya untuk menjelaskan hukum Allah. Jadi majlis ulama itu tujuannya untuk menjelaskan hukum Allah, bukan untuk mencari hiburan. Ya, lain jangrek seserian. Ya, kalau itu yang dicari itu bukan di majlis ulama. Ya, itu majlis sufaha. Tapi kalau majlis ulama yang dicari apa? Penjelasan hukum Allah. Ya,
supaya kita bisa mengenal siapa Allah, siapa Rasulullah, apa agama Allah. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, ya, dengan tauhidnya, dengan ibadah-ibadah amaliyahnya dan yang lain sebagainya. Maka itulah majalisul anbiya, majalisul ulama. Kalaupun seandainya ada candaan, itu seperti garam, jangan terlalu banyak. Kalau kita masak sayur kebanyakan garam gak enak. Itulah candaan dalam majelis para ulama, ya. Dan ini yang kita dapati pada majelis para masyayikh kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad jarang sekali bercanda, ya. Ketika beliau membuat para hadirin tertawa pun tidak dimaksudkan. Dulu masih ingat ketika beliau bercerita ada orang yang mabuk, ya, saking bahayanya minuman keras itu. Dia mabuk, kemudian kata Syekh Abdul Muhsin itu, ya, dia kencing, kemudian air kencingnya disiramkan ke wajahnya. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahura. Kemudian dia mengatakan Allah menurunkan dari langit air yang suci. Ya, kita tertawa karena ada ya kisah, dan ini beliau ceritakan. Demikian juga ketika terjadi tanya jawab, Syekh, bagaimana kalau handphone kita dijilat oleh anjing? Beliau dengan refleksnya mengatakan yuksal, dicuci. Nah, kemudian beliau teringat, oh iya, handphone dicuci rusak, yumsah, diusap saja. Ya, ketika beliau mengatakan yuksal, ya kita tertawa. Ya, bagaimana handphone dicuci kan rusak. Ya, dan ya seperti itulah para ulama ketika menyebutkan kisah-kisah, ya, yang itu terkadang membuat kita tersenyum, itu tidak sampai terbahak-bahak, dan itu tidak full mayoritas kajiannya seperti itu, tidak. Mayoritas kajian mereka itu serius, isinya adalah penjelasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, bahwasanya beliau pernah menuturkan, man arada an yanzura ila majalisil ulama majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi, maka perhatikanlah majlis para ulama. Ya, makanya di antara pujian yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali kepada Syekh Abdul Razak, itu orang terkumpul padanya akhlak para nabi. Subhanallah. Ini pujian tingkat tinggi, ya. Kata Syekh Rabi kepada Syekh Abdul Razak, orang ini terkumpul padanya akhlak para nabi. Subhanallah. Karena memang kalau kita perhatikan bagaimana gerak-geriknya Syekh Abdul Razak itu penuh hikmah sekali. Ya, gerak-geriknya beliau penuh hikmah sekali. Kita hanya melihat saja sudah mengambil pelajaran. Ya, belum beliau bicara, baru melihat saja sudah mengambil pelajaran. Oleh karenanya disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang menghadiri majelis beliau 5.000, yang mencatat 4.500. Yang mencatat 500, 4.500-nya apa? Hanya melihat adab Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa majelis para ulama itu seperti majelis para nabi? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, li'annaha tuhakiha fahiya syabihatun biha. Karena majelis para ulama itu seperti majelis para nabi. Bima fiha min bayani hukmillahi azza wa jalla, karena di dalamnya dijelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala fima yahtaju ilaihin nas kal madhkuri fi kalami, ya, yang dibutuhkan oleh para manusia. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Oleh karena itu penuntut ilmu sudah sepantasnya mengetahui hak majlis ilmu. Fayajlis fiha jalsatal adab. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa adab. Yang pertama yaitu duduk dengan duduk yang menunjukkan adab. Ya, jadi duduk yang menunjukkan duduk adab, ya.
ini seperti ini, duduk sila. Kalaupun tidak, duduk seperti duduk di antara dua sujud, atau seperti duduk tawarruk tasyahud akhir, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau di majelis ilmu selonjoran kaki itu siap-siap saja akan diingatkan oleh penulis ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau tidak ridho kalau ada penuntut ilmu lagi selonjoran, pasti ditunjuk. Ya. Lipat kakinya. Ya. Kan majelis ilmu itu punya hak. Tidak sembarang orang bisa berbuat di majelis ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau, wa yusghi ila syaikhina nadhiran ilaih. Ya. Kemudian dengarkan baik-baik ucapan syekh dengan melihatnya. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Jangan berpaling tanpa ada darurat. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Dan jangan berubah posisinya gara-gara ada suara bising. Ya, dan ini banyak sering ya. Misalkan langsung lihat sana. Ini sejatinya hendaknya tidak seperti itu. Ya, seperti pada kisah siapa? Yahya Al-Laitsi bersama Imam Malik. Ketika Yahya Al-Laitsi belajar, dia datang dari Andalus, dari Spanyol, 5.000 km lebih jalan kaki. Subhanallah. Ketika hadir di majelis Imam Malik, tiba-tiba datang rombongan gajah. Ya. Dan di Madinah jarang sekali ada gajah. Jangankan rombongan gajah, satu gajah saja jarang. Ini rombongan gajah datang. Maka majelis Imam Malik berpaling semuanya ke gajah, kecuali Yahya Al-Laitsi. Kata Imam Malik, kenapa anda tidak ikut lihat gajah bersama mereka? Kata Yahya Al-Laitsi, wahai Imam, saya datang dari jauh untuk melihatmu, bukan melihat gajah. Subhanallah. Maka beliau didekatkan duduknya, kemudian dikatakan kepada muridnya yang lain, hadza talibul ilm, inilah penuntut ilmu sejati. Apalagi sudah tahu ketika dia rela jalan 5.000 km. Jalan kaki, Pak, 5.000 km. Ya, kita naik motor berapa kilometer dari rumahnya. Ya. Alhamdulillah, ya, Allah berikan kemudahan. La yataharrak li ajli sautin 'alin sami'ahu. Jangan bergerak gara-gara ada suara bising terdengar. Fa innahu jalasa huna li ajli al-'ilm wa lam yajlis li ajli an yastami' ila masadir al-aswat. Karena penuntut ilmu ketika duduk di majelis ilmu, dia duduk untuk mendengarkan ilmu, bukan untuk mendengar dari mana pusat suara berasal. Ini suara apa ini? Allati yasma'u huna aw hunak. Ini adab yang keberapa? Yang kedua ya. Pertama tadi apa? Duduknya dengan adab. Yang kedua, perhatikan baik ya, dengarkan dengan dengaran dan perhatikan dengan mata kita. Kemudian yang ketiga, wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Jangan main-main dengan tangan atau kakinya. Ya. Nyok karpet ke tulisan gitu ya. Subhanallah. Ya, apalagi kalau main handphone. Ya, kecuali yang lagi nulis nyatat ya itu silahkan saja. Ya. Ini lagi WA-an ya, subhanallah. Ya. Ini berarti dia tidak memenuhi hak majelis ilmu. Berarti dia tidak memenuhi hak majelis ilmu. Au rijlai, atau main-main dengan kakinya. Ya, kakinya biasa kadang ada yang suka goyang-goyang gini, Mas. Ya. Dan tanpa ada kebutuhan. Beda kalau dia sakit mungkin ya. Dia kalau diam sakit, gerak-gerak ya. Ya. Dan dulu anak ingat ketika dulu di Mahadil Ulum itu ada syekh yang terganggu, Syekh Al-Hakami, dari Saudi, di Jeddah kalau tidak salah.
Beliau melihat ada muridnya yang gitu-gitu tuh. Beliau bertanya, antum kenapa? Ditanya, berarti syekhnya merasa terganggu konsentrasinya ketika melihat ada orang yang gerak-gerak seperti itu. Ya bukan berarti harus diam terus, tidak ya, karena itu akan lelah. Ya gerak sesekali, cuman tidak sampai mengganggu, bukan untuk bermain-main. Wala yastanidu bi hadrati syaikhihi, dan jangan bersandar ketika syekhnya hadir. Nah, ini ya, kecuali yang sepuh ya, yang tulang punggungnya sudah mulai aduh ya. Tapi yang muda-muda jangan nyender. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada tuh yang. Biasanya kalau di kampung Pak, itu kajian tuh nyender semua ya. Tengah kosong, semuanya nyender. Gak mau ada yang di tengah. Itu di kampung kayak gitu. Padahal itu kurang baik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika bermajlis ilmu kepada Jibril. Ingat ya, ketika Jibril datang dengan kondisi sebagai orang Arab Badui. Fa'asnada rubbatahu ila rubbatayhi. Fa'asnada rubbatahi ila rubbatayhi. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lihat. Ya. Nabi letakkan lutut ke lututnya, maksudnya ditempelkan lutut ke lutut. Kemudian letakkan tangan ke pahanya. Lihat, saking dekatnya orang yang menuntut ilmu dengan orang yang diberikan ilmu. Ya, makanya yang terbaik itu memang seperti ini, agak mendekat. Ya, bahkan kalau di majelis para masyayikh itu sampai nempel ya, sampai dekat sekali. Ya, kalau di sini kan memang agak renggang ya, kan tidak masalah. Ya, tapi kalau penuh itu sampai dekat. Kemudian wala yattaki'u ala yadihi, dan tidak bersandar ke tangannya. Ya, biasanya ke belakang ya. Apalagi kalau hanya ke kiri. Ini disebutkan dalam hadis sebagai duduknya duduk setan, terlarang. Ya, kalau hanya ke kiri saja itu terlarang secara syar'i. Kalau dua-duanya dalam majelis ilmu itu kurang adab. Wala yukthiru tanahnuh wal harakah, jangan terlalu banyak mendehem. Apa tanahnuh itu? Dehem ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Dehem bahasa Indonesianya apa? Berdehem. Karena nggak tahu ya bahasa Indonesianya. Ya. Yang jelas itu ya, jangan terlalu banyak mengeluarkan suara dari mulut kita. Sering ya, wal harakah, atau terlalu banyak gerak. Wala yatakallamu ma'a jarihi, dan tidak berbicara dengan tetangganya. Ya, kecuali kalau ada yang enggak jelas suaranya tadi atau apa maksudnya. Ya, itu mungkin bisa. Sekali lagi nyatat. Oh, barusan. Ya, itu mungkin bisa. Atau misalkan ya membicarakan tentang memang ada hubungannya dengan ilmu yang sedang disampaikan. Tapi ini yang masalah adalah ketika ya ada orang yang bicara tentang ilmu di majelis ilmu, dia bicara kemana? Apalagi bicara bisnis. Ya kumaha bisnisnya jadi itu? Oh. Ya, itu dia tidak memenuhi hak ilmu. Dia tidak memenuhi hak ilmu. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan, ya misalkan ya ada hal yang berkaitan dengan ilmu. Wa idza 'atasa khafadha sautahu, dan kalau dia bersin direndahkan suaranya. Ya, ini di majelis ilmu. Ya, jangan seenaknya. Wah, biasa keluar. Sampai orang yang di sebelahnya kaget. Ya, maka direndahkan. Wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Kalau dia menguap, maka ditutup mulutnya setelah dia berusaha untuk menahan. Jadi memang di antara adab menguap itu apa? Ditahan sekuat tenaga, terutama ketika sholat. Jadi kalau ketika sholat itu usahakan jangan sampai nguap. Kenapa? Karena nguap ketika sholat itu dari setan. Ditahan sekuat tenaga, mulutnya ditutup serapat-rapat. Tapi kalau nggak kuat juga, maka tutup dengan tangan. Jangan sampai terbuka, ya. Maka ketika itu setan akan tertawa.
Lihat, menjadikan setan tertawa saja tidak boleh, apalagi menjadikan setan sebagai teman dengan menaati keinginan-keinginannya. Itu diantara adab-adab majelis ilmu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam pasal yang ke-15 ini. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan mengenai adab berkaitan dengan media ilmu. Apa itu? Kitab. Wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha. Di samping itu juga, selain dia memuliakan majelis ilmu, dia juga harus menjaga, memuliakan media tempat ilmu itu ada. Wa imaduha al-kutub, terutama buku. Ya, karena buku ini inti daripada tempat penyimpanan ilmu. Fallayiqu bi talibil ilmi saunu kitabihi, maka sudah sepantasnya penuntut ilmu itu harus menjaga kitabnya. Ya. Diurus bukunya tuh, jangan cuma motor aja diurus, Pak. Motor kan diservis ya. Siapa lagi yang suka diservis tuh? Badan ya kan? Yang suka gitu. Ya, ke tukang pijit. Bukunya dibiarkan berdebu, ya dimakan rayap. Wa hifdhuhu wa ijlalu, menjaga kitab itu dan memuliakannya. Wal i'tina'u bihi, dan senantiasa berusaha untuk mengoleksi buku. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, maka jangan jadikan buku itu sebagai sunduk, sebagai tempat penyimpanan barang. Biasanya apa? Uang. Ya, kalau paling aman katanya nyimpen uang tuh di buku. Ya. Tapi ternyata saya di sini tidak menyarankan, karena buku itu terutama buku para ulama ya, beda lagi kalau buku ilmu dunia silahkan jadikan tempat uang atau yang semisal. Tapi kalau ini yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, buku ilmu syar'i, karena di dalamnya ada qawalallah wa qala rasul, ada ucapan Allah dan ucapan Rasulullah SAW. Maka jangan jadikan buku agama kita sebagai tempat penyimpanan barang. Surat-surat cinta dari istri disimpannya di buku kitab tauhid. Gak cocok tuh. Ya. Maka kata beliau, jangan fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'i. Jangan jadikan buku itu sebagai tempat penyimpanan barang-barangnya. Ya. Seperti kertas-kertas lain, penyimpanan pena kata beliau. Ya. Wala yaj'aluhu buqan, dan jangan jadikan buku itu seperti trompet. Subhanallah. Ya, gimana kira-kira buku dijadikan trompet? Digulung. Anak STM biasanya. Ya, anak STM ke sekolah bawa satu buku tulis, gulung masukkan ke saku. Ya, tapi enggak semua juga ya. Tapi zaman anak ini terkenalnya anak STM ya kayak gitu. Ya kalau ke sekolah cuma bawa buku satu buku tulis, oh itu anak STM. Kalau anak SMA masih bawa buku yang lain. Nah, untuk buku ilmu syar'i jangan dijadikan seperti trompet seperti itu. Dipelintirkan seperti itu. Kata beliau, fa inna hadza min khilafil adabi ma'al kitab. Ini bertentangan dengan adab berkaitan dengan buku. Fa innal kitaba yuhfaz wa yurfa' bil yadaini aw ahadihima.
bi bastihi la bi tayyi ba'dihi. Sesungguhnya buku itu hendaknya diangkat baik dengan kedua tangan atau dengan satu tangan. Dibentangkan, ya, kata beliau dijelaskan dibentangkan, jadi jangan dilipat. Ya, jangan dilipat. Sepele, tapi subhanallah beliau jelaskan sampai detail. Ya, orang mungkin menganggap apa masalahnya buku dilipat saja kok ada masalah? Tidak. Ternyata ini nanti kita akan sebutkan kisahnya. Ternyata para salaf terdahulu sangat memperhatikan hal ini. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayah. Ketika dia meletakkan buku, maka dia letakkan dengan penuh penghormatan. Ya, kenapa? Di dalamnya ada firman Allah, di dalamnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan satu kisah Roma Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Ini para ulama berbeda-beda dalam membaca nama beliau. Yauman bi kitabin kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Suatu ketika Ishaq bin Rahawai, ini ahli hadis terkenal ya, Ishaq bin Rahawai pernah melemparkan buku yang ada di tangannya. Bukunya dilempar. Jadi nyimpannya itu tidak diletakkan tapi dilempar. Ketika itu Imam Ahmad melihat sebagai seorang gurunya. Faghadiba, ketika itu beliau marah. Wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Kemudian beliau mengatakan, apakah demikian cara meletakkan benda yang di sana ada firman Allah? Ya. Maka ya, ketika buku atau catatan kita itu ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW, maka hendaknya kita meletakkannya dengan penuh penghormatan. Ya. Seperti yang beliau ceritakan, sebagian orang ketika megang kitab kecil, kutaib istilahnya, akidah wasitiyah, kitab tauhid yang bisa masuk ke saku, ketika dia pulang ke rumah lempar ke meja. Walaupun ke meja, tapi ketika dilempar maka itu kekeliruan. Kalau ada yang mengatakan, ya akhi, ya hadza tashaddud, wahai saudaraku, ini terlalu berlebihan, kamu ini terlalu keras. Maka katakan hadza laisa bitashaddud, hadzal adab. Ini bukan keras, ini adab. Kata beliau, ini bukan keras tapi ini adab. Ya, wal hal allati taf'aluha anta halu dhaya'. Namun yang engkau lakukan yaitu melemparkan buku, ini adalah perbuatan orang yang tidak menghargai buku tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, wala yattaqi'u 'alal kitab, hendaknya jangan bersender ke buku. Ya, buku dijadikan senderan. Buku sender. Atau dijadikan apa biasanya yang paling sering? Bantal. Jika ngantuk di atas buku, kan lumayan agak tinggi kan kalau ada buku tuh. Gak sejajar sama tanah, kan enaknya kita itu tidur itu ada pengganjel. Yang dijadikan ganjelannya buku dia, ini bermasalah. Ya, ini kalau kita bicara tentang buku kitab syar'i yang ada kalamullah, kalamur rasul, ya, ada nama-nama Allah di sana. Adapun jika hanya sekedar tulisan kita saja tanpa ada hal-hal berikut, maka tidak masalah, kita tidak terlalu memperhatikan hal ini. Au yad'uhu 'inda qadamai. Nah, ini yang hendaknya kita lebih perhatikan. Jangan letakkan buku di antara kedua kaki kita.
Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu biyadaihi. Kalau dia sedang membaca di hadapan seorang syekh, maka bawa ke atas. Naik ke atas dengan tangannya, tidak diletakkan di atas tanah, kata beliau. Ya, dan ini beliau sangat perhatian dengan hal ini. Ya, Anda tidak pernah melihat ada syekh yang perhatiannya luar biasa seperti ini. Kalau syekh yang lain biasa saja, kita kan kadang suka letakkan saja di bawahan itu ya. Bahwa beliau tidak. Kalau melihat itu beliau akan tunjuk, itu tolong angkat. Ya, maka diangkat, baik itu di atas paha kita atau misalkan kalau kita bawa tas di atas tasnya, ya, atau di atas jaket kita atau di atas apalah. Yang jelas jangan sejajar dengan kaki kita. Itu yang beliau arahkan. Wa man lam yata'addab ma'a awiyatil ilmi lan yanala ma fiha minal ilm. Kata beliau, siapa yang tidak beradab dengan wadah ilmu itu, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Fa idza lam tastati'il adab ma'aha lan tanala al-ilm fa inna Allah azza wa jalla yahfazu haruma ahliha. Wa min hifdzi hurmati ahliha an yahbasallahu 'anil muta'allimil ilmi alladhi fiha. Karena sungguhnya Allah menjaga kehormatan para ulama, dan di antara cara menjaga kehormatan para ulama, kita jaga karya tulis mereka. Misalkan kita pegang kitab tauhid, penulisnya sudah meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Namun ini karyanya. Kita harus perhatikan bagaimana kita bersikap kepada kitab karya ulama tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bahwa nahnu sirna ila halin la nadri nabki am nadhak. Kita sekarang berada di kondisi nggak tahu apakah kita ini bisa tertawa atau harusnya menangis. Misalkan kata beliau, ada orang yang hadir ke majelis ilmu, dia meletakkan bukunya di antara kedua kakinya atau jadikan bukunya sebagai sandarannya. Hadza yuhsilul ilm, kata beliau, apakah orang seperti ini akan meraih ilmu yang banyak? La yumkin, kata beliau, tidak mungkin. Bilisanil fitrah law yarahu insan yaqul hadhihi laysat halu insan yatlubul ilm. Dengan lisan fitrahnya, kalau ada orang yang melihat seperti ini, dia akan mengatakan ini bukan kondisi penuntut ilmu. Ya. Dan bahkan kata beliau, sebagian orang awam, dia bukan penuntut ilmu, sebagian orang awam sangat perhatian dengan buku dan mushaf. Sebagian orang awam itu dia bukan penuntut ilmu, tapi dia sangat memperhatikan bagaimana menghargai buku dan mushaf. Ya. Namun kata beliau, sekarang kecemburuan sudah mulai hilang. Ya. Bahkan yang terjadi sekarang malah ketika ada orang yang mengingkari hal ini dianggap aneh. Beliau menyebutkan contohnya, hadara fi majlis Syekhina Muhammad bin Sulaiman Ibnul Jarrah faqihul Kuwait rajulun. Ada seorang laki-laki yang hadir di alim dari negeri Kuwait, namanya Muhammad bin Sulaiman Ibnul Jarrah. Fatwa al-kitab ala hadis surah. Kemudian dia gulungkan bukunya. Jadi bukunya digulung seperti tadi ya.
Fazajarahu syekh wa arsyadahu ila hamlihi hamlan rafiqan. Maka Syekh Muhammad Al-Jarrah ini ahli Kuwait, beliau mengatakan jangan lakukan itu. Sekali dia diingatkan. Ya. Kemudian ketemu lagi orang ini sama, dia lipat lagi bukunya, pelintir lagi bukunya, diingatkan lagi. Sampai yang ketiga kali Syekh mengusir orang ini. Subhanallah. Jadi gara-gara apa? Gara-gara hanya memelintir buku. Jadi bukunya itu hanya dijadikan lingkaran gitu saja. Diingatkan 3 kali, beliau tidak mau, akhirnya diusir. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hadza huwa ad-dawa, inilah obat. Ba'dun nas ma yanfa' ma'ahu illa al-kay. Sebagian orang tidak bisa sembuh kecuali dengan pengobatan terakhir, yaitu apa? Kai. Kai itu apa? Pengobatan dengan besi panas, dengan api. Ya. Akhirud dawa al-kai, pengobatan terakhir itu kai, kan gitu ya. Walaupun orang yang melakukan kai ini terancam apa? Tidak masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang disebutkan jumlahnya 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain, setiap orang membawa 70.000 lagi. Berarti berapa? 70.000, satu orangnya bawa 70.000, berarti berapa? 4,9 juta. 4,9 juta orang. Berdasarkan riwayat yang kedua ini, 4,9 juta orang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu yang tidak meminta diruqyah. Ya. Meminta ruqyah ini menghilangkan ketawakalan. Tapi kalau kita melihat saudara kita sedang kesulitan, maka kita yang meminta, bukan dia sendiri. Kita telepon siapa yang kira-kira bisa meruqyah. Kang, antum bisa ngeruqyah enggak? Bisa. Tolong ke sini ya, saudara kita lagi membutuhkan. Itu tidak menjadikan dia terhindar dari keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kitanya yang harus membantu, jangan sampai dia yang meminta. Ya. Apalagi kalau kita hanya langsung meruqyahkan, insya Allah tidak akan masuk ke dalam hal itu, karena itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kalau bisa semua ikhwan itu bisa meruqyah ya. Jadi ruqyah itu bukan tugas ustaz aja ya, tapi semua kita harus bisa meruqyah. Minimalnya bisa meruqyah diri sendiri, bisa meruqyah keluarga. Karena kata para masyayikh kita, ruqyah yang paling manfaat itu ruqyah diri sendiri atau ruqyah keluarga sendiri. Kenapa? Karena ketika itu murni ikhlas dia, tidak ada kepentingan apa-apa. Ya, kalau orang lain mungkin ada yang dia ingin dunia atau dia ingin mengetes, ini saya orang soleh bukan ya, ya berarti dia ada kepentingan. Tapi kalau dia sendiri, dia akan benar-benar bertadarruk kepada Allah, ya Allah, Allahumma adhibin nas. Ya, dia benar-benar tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruqyah terbaik itu adalah ruqyah diri sendiri. Ya, dan tidak perlu kita mengikuti cara-cara yang aneh-aneh ya. Ruqyah jamaatan, ruqyah berjamaah, ruqyah online saja. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu mengatakan kurang efektif. Ya, beliau tidak menganjurkan. Kenapa? Karena ruqyah online gak bisa tafaz. Sementara dalam cara ruqyah itu harus ada apa? Nafs ya. Niup itu. Gimana online ceritanya gitu? Tiup. Udah nyampe belum? Oh masih di jalan? Nggak bisa. Ya. Demikian juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili
menganjurkan bahwa laki-laki ruqyah laki-laki, perempuan ruqyah perempuan, karena akan terjadi fitnah kalau terjadi ruqyah lawan jenis. Ya, tapi para masyayikh yang lain membolehkan selama tidak menyentuh. Jadi kalau meruqyah lawan jenis jangan disentuh, karena itu fitnah. Walaupun pakai sarung tangan, sebagian orang kan pakai sarung tangan supaya terhindar. Tidak perlu, karena Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk memegang orang yang sedang diruqyah. Jadi ketika yang diruqyah ini perempuan, maka Nabi perintahkan Aisyah yang megang. Begitulah caranya. Kalau kita meruqyah lawan jenis, maka suaminya yang megang. Ya. Coba Pak, sambil Bapak juga bacakan zikir sambil pegang tengkuknya, biasa tengkuk ini ya. Kalau tidak ubun-ubun yang paling sering. Ya, tengkuk atau ubun-ubun. Jadi tidak usah kita yang megang, karena itu akan menjadi fitnah. Ya, apalagi yang ruqyahnya masih bujang. Itu dahsyat sekali itu. Ya, maka ya, untuk meruqyah lawan jenis usahakan tidak usah menyentuh. Ya, tidak usah menyentuh, cukup dibacakan saja. Cukup dibacakan, insya Allah akan keluar. Yang sulit biasanya kalau sudah sihir. Kalau sudah sihir itu susah ya. Kalaupun beres nanti datang lagi. Kadang harus dicari buhulnya. Walaupun tidak syarat ya, kata para ulama bahwa menemukan buhul itu tidak syarat, tapi itu membantu. Menemukan buhul itu membantu. Sebagian orang itu buhulnya ada di coran, Pak. Nah, ngobrol sama Ustaz Agus suka meruqyah. Itu belum kadang menemukan buhul itu di coran. Subhanallah. Ini bagaimana penyihir itu berusaha supaya sihirnya tidak bisa terbuka. Ya, terutama yang ingin menurunkan kekuatan sihir dari leluhur itu ya. Ya, anak cucu orang bobogaan istilahnya gitu. Supaya anak cucu saya masuk sama-sama punya kekuatan seperti saya. Ini yang biasanya banyak yang seperti ya, itu agak susah, harus dicari buhulnya. Walaupun ini tidak syarat, ya, tidak mesti. Ya, dan Nabi pernah disihir, buhulnya ditemukan di mana? Di sumur tua. Subhanallah. Di sumur tua, orang udah nggak kepikiran lagi masuk ke sana gitu. Ngapain masuk ke sumur tua? Orang naruh buhul sihir Nabi di sumur tua. Subhanallah. Ya, itulah para dahsyatnya para penyihir. Mereka akan meletakkan buhul-buhulnya di tempat yang sulit untuk ditemukan. Maka kalau ada yang mengatakan ya, oh ini mah orang-orang dahulu yang kayak gitu, buku harus dijaga, kata beliau, ini bukan gaya orang-orang dahulu, tapi kita beribadah dengan kita menghargai tempat ilmu ini karena di dalamnya terdapat kalamullah wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ana akan tambahkan dari dua kitab lain. Yang pertama dari kitab Menuntut Ilmu. Beliau membahas al-hirsu ala iqtina'il kutub. Menuntut ilmu itu harus punya semangat mengoleksi buku. Talibul ilmi muftatirun ilal kutub kaftiqarihi ila syaikhin yu'allimu. Penuntut ilmu itu sangat butuh kepada buku sebagaimana dia sangat butuh kepada guru. Fayakhudhul ilma bitalaqqi 'ani syuyukh wal qira'ati minal kutubi aidan. Sehingga penuntut ilmu itu harus menggabungkan dua hal. Mengambil ilmu dari para guru dan membaca buku. Ya. Karena dengan kita membaca buku ini akan meluaskan pengetahuan kita dan akan menjadikan kita lebih
menguasai ilmu. Apalagi kalau kita mau menghafal ya, itu mau nggak mau harus ada buku. Wala yanbaghi li talibil ilmi an yaqtasira fi iqtina'il kutubi ala ma huwa min ulumihi faqat. Dan penuntut ilmu itu jangan mencukupkan punya buku yang sesuai dengan takhasusnya saja. Ada saya mah sukanya fikih buku nantinya. Gak punya satupun kitab tafsir, gak punya satupun kitab usul tafsir, usul fiqh. Nah, bukan seperti itu. Ya. Farubbama ihtaja ila ghairihi minal fununi wal ulumi allati qad tasiru min ulumihi mustaqbala. Karena bisa jadi di suatu saat nanti dia akan membutuhkan ilmu-ilmu itu. Mungkin sekarang kita belum butuh, ya, tapi suatu saat nanti ternyata kita butuh buka buku tafsir misalkan. Kalau ada yang mau bicara, ada sekarang mah udah ada Android, semuanya sudah terbuka. Ya alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Tapi tetap buku